يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نيتنا الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الآمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعين علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن حمد السداد. ثم إلى روح معقي ومشافي هدمي. وثم إلى روح عبد الشكور رملي. وثم إلى روح جهوز مرزقي. وثم إلى روح عبد الوفي شيخ ناصر. وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السداد. وثم إلى روح مؤسس الشافعية كهي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para pemirsa Assalam TV Barokah serta pendengar radio
suara Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat, masih dapat merasakan nikmat iman, dan Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah bahwa kita mendapatkan taufik daripadanya untuk dapat duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita yang hadir di majelis ini semuanya mendapatkan naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Malam ini kita akan masuk pada makalah yang ke-24 dari Babul Musyari, bab terakhir daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal 20, dan makalah yang ke-24. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia menyempurnakannya, yakni dia melaksanakannya. Qala, berkata ay Ibnu Abbas fi tafsir dzalika, yakni berkata Ibnu Abbas pada tafsir ayat itu, kata beliau, kalimat-kalimat yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim, kata Ibnu Abbas, ini tafsirannya. Asyru khisalin minas sunnati ayat tariqati syar'iyyati, 10 perkara yang tergolong daripada sunnah, yakni tariqah syar'iyyah, jalan syariat. Kata beliau, khamsun fir ra'si, 5 perkara berada pada bagian kepala, wa khamsun fil badani, dan 5 perkara ada pada badan. Ada 10 jadinya, 10 sunnah, 10 jalan syariat yang mana dimaksudkan oleh Allah supaya Nabi Ibrahim melaksanakan perkara itu. 5 perkara pada bagian wajah, pada bagian kepala, 5 bagian lagi pada bagian badan. Ya, ini tafsiran daripada Ibnu Abbas. Ya. Wa ammal khamsu allati fir ra'si, maka adapun 5 perkara yang berada pada bagian kepala, fahiya, maka yaitu as-siwaku, pertama bersiwak, yang kedua wal madmadatu, berkumur, yang ketiga wal istinsyaku, istinsyak, apa itu? Memasukkan air ke dalam hidung, ya. Yang keempat wa qassus syaribi, memotong kumis, wal halqu, yang kelima adalah menggunting ataupun mencukur rambut, ya. Nah, ini 5 perkara, yang mana 5 perkara ini berada pada bagian kepala kita, yang Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk melakukannya.
Pertama, as-siwak. Siwak, ya. Siwak adalah perbuatan kita membersihkan gigi menggunakan apa saja yang dapat membersihkan gigi. Nah, pada zaman Nabi, alat yang digunakan untuk bersiwak itu adalah menggunakan kayu arak, ya. Menggunakan kayu apa? Kayu arak. Kenapa dipilih kayu arak? Karena kayu itu, batang kayu itu sangat sesuai untuk dijadikan alat pembersih gigi. Karena kalau kita kupas kulit luarnya, kemudian kita lembutkan, maka dia punya serat-serat yang ada di dalam batang itu lembut, maka tidak merusak gigi. Dan kayu arak ini mempunyai aroma yang khas, aroma yang dapat menetralisir bau yang tidak sedap. Maka kayu itu dipilih untuk dijadikan alat untuk bersiwak, gitu, ya. Makanya kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, kita boleh menggunakan kayu siwak ataupun kayu arak tadi. Kayu arak tadi. Caranya, ada cara untuk kita menggunakan kayu siwak ini. Jadi, ada pulpen, ada apa? Apa saja yang punya? Ya. Ini anggap saja ini seperti kayu siwak. Cara kita memegangnya adalah 3 jari di atas, 2 jari di bawah, begini. Ini cara pegangnya, ya. Begini kayu siwak. Dan kayu siwak jangan terlalu kecil, ya, jangan kurang daripada 3 jari, ya. 3 di atas, 2 di bawah. Kemudian cara kita menggosoknya adalah bermula daripada atas, ya. Kemudian kita membentuk angka 8. Atas, kiri, dari sini kiri ke bawah, kemudian ke depan, naikkan lagi ke atas, ke bawah lagi, gitu, ya. Caranya begitu, membentuk angka 8, ya. Kemudian terakhir kali kita bersihkan ke bagian lidah, ya. Bentuk begitu angka 8. Kemudian kalau kita rasa cukup, kita bersihkan dengan menggosok lidah, ya, lidah. Itu caranya kalau menggunakan kayu sugi ataupun kayu arak, ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dimasukkan lagi ke sini, ya. Begitu kayu. Kenapa? Nah, ini cara yang Nabi tunjukkan, gitu. Kalau kita mau pakai cara sendiri ya tidak ada masalah. Mau gosok gigi kayak kita pakai odol biasa, pakai sikat gigi biasa, tidak ada masalah. Cuman kalau mengikut cara yang diajarkan oleh para ulama yang juga melihat daripada apa yang dilakukan Rasulullah, begitu caranya, ya, begitu. Nah, apakah boleh kalau kita menggunakan sikat gigi, kemudian kita pakai odol, kita niatkan siwak, kita niatkan bersiwak, boleh atau tidak? Boleh saja, karena yang penting adalah tujuannya. Tujuan bersiwak supaya kenapa? Supaya gigi kita bersih, tidak ada bau-bau yang tidak sedap. Itu tujuan bersiwak. Adapun alatnya, mau pakai kayu arak silahkan, mengikut Rasulullah tidak ada masalah, bagus. Tapi kalau kita terbiasa menggunakan pasta gigi, kemudian kita pakai sikat gigi, tidak ada masalah. Niatkan bersiwak, dapat pahala sunnah juga, ya, begitu. Cuma kalau pakai kayu sugi, kayu arak, kemana-mana kita boleh bersiwak. Tapi kalau pakai odol, nggak mungkin kita bawa sikat gigi taruh di sini.
orang ketawain kita. Ya. Di rumahnya kenapa? Habis air atau di rumahnya? Ke masjid bawa sikat gigi. Nah, tapi kalau siwak orang nggak ngomong gitu. Ya. Orang nggak ngomong gitu. Ya, begitu siwak. Baik. Nah, Nabi kita pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin." Kalaulah aku tidak ingin memberatkan umatku, maka niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Dalam riwayat yang lain setiap kali akan wudhu. Gitu ya. Artinya sangat dianjurkan sebelum kita wudhu ataupun sebelum kita siwak, sebelum kita wudhu ataupun sebelum kita sholat, kita disuruh untuk bersiwak. Ya, ini sunnah daripada Rasulullah. Baik. Kemudian yang kedua, wal maqmadatu, kumur-kumur. Ini sunnah juga, ya, sunnah yang juga Allah suruh kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lampunya mati. Wal istinsyaku, istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghirupnya. Istinsyaq begitu ya, bukan kita basahkan jari kita masukkan ke hidung begitu. Istinsyaq secara yang bahasa yang betul adalah kita hirup airnya sampai kira-kira di sini, kemudian kita istinsyaq, kita keluarkan lagi, ya. Itu sunnah daripada Rasulullah SAW dan juga daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini faedahnya banyak. Faedahnya apa? Faedahnya adalah dapat membersihkan segala kotoran yang ada di hidung kita, ya, yang ada di hidung kita. Termasuk dalam keadaan sekarang yang kita masih dalam keadaan pandemi, yang mana virus corona itu akan menyerang. Di antara yang pertama kali diserang adalah apa? Penciuman kita, ya. Banyak di antara kita yang ketika kena COVID-19 dia tidak dapat mencium. Indera perasa hidungnya itu hilang. Maka di antara caranya adalah kita dapat membersihkan. Kan kita juga diajarkan ya, kalau yang kena COVID kita celupkan cotton bud ke dalam minyak kayu putih, kemudian dimasukkan ke hidung. Biar apa? Biar hidung kita ini terkena minyak kayu putih, karena minyak kayu putih mengandungi apa? Zat yang juga berfungsi membunuh kuman dan virus. Itu dapat membunuh itu, makanya sangat efektif, ya. Air juga begitu juga. Baik. Kemudian yang keempat, waqassus syaribi, memotong atau memotong ya, mencukur ya, mencukur kumis ini sunnah. Mencukur kumis ini sunnah. Qastus syarib ada yang bermakna mencukur habis, ada yang bermakna menipiskan, gitu. Ada yang memaknainya begitu. Maka kita lihat ada ulama-ulama yang mencukur habis kumisnya, ada yang menipiskannya, gitu. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Nah, kumisnya dicukur, jenggotnya dibiarin. Ini sunnah, ya. Ini sunnah. Kalau mau seperti itu silakan. Kalau tidak pun ya tidak ada masalah. Ya ini sunnah saja. Dulu saya tidak pakai jenggot. Dulu saya tidak memelihara jenggot. Kemudian waktu itu saya dengar, saya waktu itu ikut pengajian, ikut daurah dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, ulama daripada Amuntai, Kalimantan Selatan, yang lama tinggal di Mekah dan sering ke Malaysia.
Waktu itu kita daurah, dia pernah kata begini, di antara sunnah-sunnah Nabi yang banyak, biarlah ada satu yang secara konsisten kita jaga sampai kita mati, yang melekat pada diri kita sampai kita mati. Di antaranya apa? Jenggot. Jenggot ini kan, ini melekat di badan, ya kan? Melekat di badan sampai kita mati. Kalau kita niatnya ikut sunnah, dapat pahala. Tuh. Maka dari situ saya jadi termotivasi. Sunnah-sunnah yang lain kita belum konsisten buat. Pakai siwak kita belum konsisten. Baca Quran kita belum konsisten. Zikir belum konsisten. Nah, di antara sunnah-sunnah Nabi yang dapat kita konsistenkan adalah, yang paling mudah adalah apa? Dari segi pemeliharaan jenggot. Ini cukup mudah, ya. Cukup mudah. Kita pelihara jenggot kita dengan niat ikut kepada Rasulullah, kita dapat pahala sunnah. Ya, ya. Makanya dari situ sampai sekarang saya pelihara jenggot. Ya, begitu. Ya. Terserah, kalau mau pelihara silakan, kalau tidak pun tidak ada masalah. Ya. Cuma ada orang yang jenggotnya itu bagus kalau dipelihara dan kurang bagus kalau dipelihara. Ya. Ada yang jenggotnya cuma 3 lembar, 4 lembar. Ya. Kalau dipelihara kurang cakep kelihatannya gitu ya. Nah, jadi kurang pede. Maka kalau misalkan dia tidak pede, tidak ada masalah. Tapi kalau mau dipelihara juga, silakan. Niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Insya Allah dapat pahala sunnah. Ya, itu di antara sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi itu melarang, ya. Nabi pernah melarang sahabat-sahabatnya untuk pelihara kumis, jenggotnya dipotong. Nabi melarang itu. Ya. Nabi melarang. Karena apa? Pada zaman itu menjadi identitas. Memelihara jenggot, memelihara kumis itu jadi identitas. Identitas siapa? Yahudi. Waktu itu melihara kumis jadi identitas. Ya. Makanya Nabi larang, Nabi suruh berbeda dengan mereka. Potong kumis, pelihara jenggot, begitu. Ya. Baik. Tapi saya ingatkan, jangan bersikap terlalu keras terhadap perkara ini. Jangan menganggap orang yang tidak punya jenggot tidak sunnah. Ya. Yang sunnah yang pakai jenggot. Ya. Maka menganggap dirinya lebih hebat hanya karena jenggot. Nah, itu terlalu picik menilai orang dengan dari segi penampilan, gitu ya. Jangan salahkan orang kalau dia tidak mau pakai jenggot, mungkin ada alasannya, begitu. Silakan kalau ingin pelihara, dapat pahalanya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah wal halqu, memotong rambut, ya, memotong rambut, memendekkannya, ya. Rambut itu jangan dibiarkan terlalu panjang. Nabi dalam beberapa riwayat ada 3 bentuk rambutnya, ya. Ada yang sampai bahunya, pernah begitu. Ada yang sampai sini, apa namanya nih? Leher. Ada yang sampai sini, di bawah cuping telinga, sampai situ. Ada 3 bentuk rambut Nabi, ya. Begitu. Nabi tidak pernah menggundulkan kepalanya. Nabi tidak pernah menggundulkan kepalanya kecuali ketika waktu haji. Ya. Karena apa? Nabi suruh kita memuliakan rambut. Walaupun kalau mau dibotakkan ya tidak ada masalah. Tapi hukumnya tidak sampai haram. Nabi tidak pernah menggundulkan rambutnya karena Nabi memuliakan rambutnya. Nabi itu
sangat memperhatikan penampilan rambut. Dia kalau habis mandi, dia akan ambil minyak, diminyakkan rambutnya. Dengan minyak apa? Dengan minyak zaitun. Supaya apa? Supaya cakep rambutnya, tidak acak-acakan. Setelah itu disisir rambutnya, ya, rambutnya disisir. Sisirannya bagaimana? Sisirannya adalah dibelah dua, ya, dibelah dua. Gitu. Nah, itu rambutnya Rasulullah SAW. Begitu ya. Baik, itu adalah sunnah, ya. Itu adalah sunnah daripada Nabi Allah Ibrahim dan juga daripada Rasulullah SAW. Kemudian jamaah sekalian, wa ammal khamsu allati fil badan. Adapun 5 perkara yang berkaitan dengan badan, hiya, yaitu natful ibti. Natful ibti artinya apa ini? Mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak itu sunnah, ya, kalau kuat. Yang sunnahnya dicabut. Kenapa disuruh dicabut? Tujuannya supaya badan kita tidak bau, ketek kita tidak bau. Kalau ada rambutnya, ada bulunya, misalkan kita berkeringat, nanti keringat itu akan menempel di mana? Di rambutnya, di sekitar itu. Maka kalau kita membersihkannya agak susah. Dan itu bisa menyebabkan bau ketiak, bau yang tidak sedap kalau banyak rambut di ketiaknya. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh cabut. Tapi kalau nggak kuat, sakit ya, sakit. Mencabut bulu ketiak itu sakit. Kalau nggak kuat, kita boleh apa kan? Cukur, pakai pisau cukur, ataupun kita beli jilet, kita kerok. Nah, itu juga bisa, ya. Kalau kita nggak tahan, ini sunnah, ya. Ini sunnah. Kemudian wa taqlimul azafiri, menggunting kuku, itu juga adalah sunnah. Bukan hanya daripada Nabi kita Muhammad, tapi juga daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Menggunting kuku itu sunnah. Bagaimana cara menggunting kuku? Caranya itu ada beberapa cara. Namun jangan mengklaim ini cara berdasarkan hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih mengajarkan itu, tidak ada. Ada 2 pendapat. Yang pertama, ini pendapatnya Imam Nawawi. Cara cara menggunting kuku. Kata Imam Nawawi, mulai dari telunjuk jari yang kanan. Pertama, mulai dari telunjuk kanan. Kemudian jari manis kanan. Jari tengah kanan. Kemudian jari manis kanan. Kelingking kanan. Terus jempol kanan. Ini kata Imam Nawawi, ya. Oke. Nah, ini kanan sudah habis. Kemana lagi kita pergi? Kelingking kanan. Nih, apa ini? Telunjuk kiri, jari tengah kiri, jari manis kiri, kelingking kiri, kemudian jempol kiri. Begitu. Ya. Ini kata Imam Nawawi. Nah, kalau kata Imam Ghazali beda lagi. Kalau kata Imam Ghazali, mulai dari telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, jari kelingking kanan, pindah ke sini. Kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, jempol kiri, terakhir jempol kanan. Itu bedanya, ya.
Dua-duanya boleh kita pakai. Ya, dua-duanya boleh. Itu kalau kuku tangan kita. Kalau kaki bagaimana? Kalau kaki mulai dari kelingking kaki kanan terus sampai ke jempol kanan. Pokoknya begitu. Dari yang kanan sampai ke kiri gitu. Kalau kaki. Kalau kaki begitu ya. Dari kelingking kanan sampai ke kelingking kiri gitu. Ya itu caranya. Kalau mau ngikut boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Yang penting apa? Kukunya dipotong. Ya, itu saja. Ya. Kukunya dipotong. Kemudian yang berikutnya adalah wahalqul anati. Sunnah lagi adalah memotong ataupun mencukur bulu kemaluan. Ya, mencukur bulu kemaluan, mencukur ya, jangan dicabut. Sakit. Nah, berkaitan bulu-bulu ini ataupun kuku ini ada jangka waktu. Jangan sampai kita berlebih, jangan sampai terlebih gitu ya. Daripada Anas bin Malik kata beliau, waqatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassis syaribi wa taqlimil azafiri wa halqil anati wa natfil ibti an la natruka akthar min 40 yawman. Rasulullah telah memberikan tenggat waktu kepada kami dalam perkara mencukur kumis, memotong kuku, kemudian mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Jangan kita lebih dari 40 hari. Ya, lama tuh. Jangan lebih dari 40 hari. Itu paling lama sudah. Tapi ini bukan berarti harus 40 hari baru kita potong. Jangan. Lihat yang mana yang agak cepat panjang, jangan tunggu 40 hari. Biasanya berapa kali? 1 minggu. Sekali seminggu. Kalau kuku ya. Kalau kuku biasanya seminggu sekali. Hari apa yang paling baik? Yang paling baik adalah pada hari Jumat. Kata Imamul Baihaqi, kata beliau, Sayyiduna Abdullah bin Umar, dia biasa mencukur mencukur bulu-bulunya, kemudian juga kuku-kukunya itu pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat. Adapun bulu yang lainnya, baik itu bulu ketiak ataupun bulu kemaluan kita, jangan lebih dari 40 hari. Ya, jangan lebih daripada 40 hari. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya yang berkaitan dengan badan apa? Yang kelima, yang keempat adalah wal khitanu. Ya. Yang kelima, yang keempat adalah wal khitanu, dan khitan. Khitan apa artinya? Khitan artinya memotong. Memotong apa? Memotong kulit. Kulit apa? Kulit kemaluan kita. Yang dipotong bagian mana? Kalau lelaki, bagian kulupnya, kulit yang menutupi kepala zakar. Itu yang dipotong. Ya, itu adalah sunnah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sunnah ini berarti bukan hukumnya sunnah ya. Kalau bagi lelaki hukumnya apa? Wajib. Ya, ini wajib, tetapi sunnah artinya adalah jalan syariat. Ikutan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang dikhitan. Sebelum itu tidak ada perintah khitan. Nabi Adam, Nabi Nuh tidak ada perintah khitan. Baru para Nabi Ibrahim disuruh untuk berkhitan. Dan itu salah satu kalimat-kalimat yang Allah uji kepada Nabi Allah Ibrahim, suruh khitan. Waktu itu umurnya 80 tahun. Umur Nabi Ibrahim waktu itu 80 tahun. Dia menghitan kemaluannya, dalam Sahih Bukhari disebutkan menggunakan kampak.
Ya, menggunakan kampak. Caranya bagaimana? Nggak tahu bagaimana. Pokoknya dikhitan saja. Ya, dia khitan sendiri barangkali itu ya. Karena tidak jelaskan prosesnya bagaimana. Dikhitan itu wajib. Ya. Maka setelah Nabi Ibrahim semuanya itu diwajibkan berkhitan. Kan setelah Nabi Ibrahim ada Nabi Ishak, ya, Nabi Ismail, terus sampai Nabi Isa, Nabi Musa. Mereka itu diwajibkan berkhitan. Maka kalau ada orang Nasrani, minta maaf, yang tidak berkhitan, dia tidak mengikuti ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu menyuruh umatnya untuk berkhitan juga. Maka agak heran apabila para penganut Nasrani mereka tidak mengkhitankan dirinya, karena Nabi Isa itu mensuruh umatnya untuk berkhitan. Ya, gitu. Bagi mazhab Syafi'i, hukum khitan adalah wajib, baik itu kepada lelaki ataupun kepada perempuan. Itu wajib. Ya. Adapun dalam mazhab yang lainnya ada pendapat yang berbeda. Ada qaul dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa bagi lelaki wajib, bagi perempuan itu adalah kemuliaan. Mau disunat nggak apa-apa, mau nggak sunat juga nggak apa-apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i, laki perempuan hukumnya wajib dikhitan. Ya. Tapi bedanya kalau lelaki itu ada yang dipotong. Tapi kalau perempuan cuma bagian atas, minta maaf, daripada kemaluannya itu dipotong sedikit saja, bukan dihabiskan, sedikit saja. Ya. Kata Nabi, bagi perempuan itu akan membuat kesenangan bagi dirinya. Ya. Di atas kemaluannya itu ada satu seperti daging, ya. Minta maaf, ada seperti daging yang itu yang mesti dikhitan, bukan dihabiskan. Kalau dihabiskan nanti kesian dia. Kesian. Kenapa? Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan apabila dalam hubungan suami istrinya. Ya. Maka dalam perkara khitan wanita wajib dengan orang yang sangat memahami. Kalau yang tidak paham cara berkhitan, itu nanti zalim kepada dirinya, kepada si perempuan tadi. Ya, maka harus betul-betul. Kalau di Afrika itu dipotong habis. Kalau di Afrika, makanya itu zalim, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, berkaitan dengan khitan ini di Indonesia, di Indonesia ini ada peraturan daripada Kementerian Kesehatan, tidak boleh lagi dokter mengkhitan bayi-bayi wanita. Kalau tidak salah begitu. Ada yang punya cucu perempuan tidak? Kalau yang saya tahu, dokter-dokter di Indonesia itu tidak lagi dianjurkan untuk mengkhitan bayi-bayi wanita. Masalahnya kenapa? Karena banyak praktek-praktek yang tidak betul, sehingga menyebabkan apa? Kemudaratan bagi si anak ini nantinya, gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kita punya kenalan bidan yang sudah senior, yang biasa buat itu, yang dia pakar, silakan berikan kepada dia, khitan sama dia, boleh. Gitu ya. Begitu. Baik. Inilah yang keempat, yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah wal istinja, ya, istinja. Ya, istinja tahu kan artinya? Ya, bersuci daripada najis, istinja gitu ya. Nah, itulah 10 perkara yang dimaksudkan oleh Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas berkaitan dengan ayat yang berbunyi wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ya, 10 perkara yang Allah uji kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim melaksanakannya. Ya, ini satu tafsiran. Baik, jamaah sekalian, kita akhiri sampai di sini dulu taklim kita. 10 perkara ini insyaallah kita dapat laksanakan semuanya menjadi sunnah. Kalau dalam bahasa hadis Nabi kita Muhammad, ini namanya fitrah. Ya, ini namanya fitrah. Kita wajib melaksanakan ini semua. Ya. Baik, jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Ada yang ingin tanya? Ada. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa 'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa 'ardina warḍ 'anna. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.